sudah ada di DPR RI. Jadi kalau ada permasalahan atau apa yang di Jawa Timur bisa titik-titik. Dan matur nuwun Pak saya sudah berkenan rawuh ke kantor kami dan kita mau mengharmonisasikan ceritanya. Ada beberapa program prioritas memang kami di 2025 setelah dilalui 1 tahun kemarin. Kami di 2025 itu masih memprioritaskan desa wisata. Tapi kalau saya lihat desa wisata yang berbasis perempuan itu yang belum ada di Jawa Timur. Iya betul. Ya. Nah, makanya perempuan gitu. J bersama Pak Tayat ini mungkin nanti kami akan pilih dulu desa wisata yang siap untuk itu. Kemudian nanti kita akan arahkan ke sana. Beberapa program prioritas yang ada selanjutnya adalah wisata bersih. Nah ini juga kaitannya tentunya pas sekali dengan atau cita-cita kaum perempuan ini amat sangat pas karena target utamanya juga adalah fasilitas kamar mandi untuk wanita. Nah itu program prioritas kami di pariwisata, khususnya di destinasi-destinasi wisata, dalam hal ini juga mencakup desa wisata. Kami juga nanti akan bekerja sama dengan asosiasi toilet. Ternyata toilet ada asosiasi. Ada asosiasi toilet, saya juga baru tahu kemarin. Asosiasi toilet itu justru nasional. Beliau itu di bawahnya Ibu siapa ya? Beliau punya yayasan kanker juga. Bukan sanitasinya, toiletnya. Ke toiletnya Pak. Nah mereka bekerja sama dengan macam-macam, salah satunya dengan Toto. Nah itu, jadi beberapa sudah banyak CSR yang turun, yang mereka bantu untuk diturunkan ke masing-masing destinasi wisata, khususnya desa wisata sih, bukan yang destinasi milik swasta ya. Nah itu prioritas kami di 2025. Kalau untuk kebudayaan, Jawa Timur ini sudah saatnya punya ikon baru selain reog. Kami 2025 berupaya untuk membawa sholawat ini memperoleh pengakuan atau penetapan dari UNESCO dalam hal warisan dunia. Jadi ambilnya dari Jatim kota mana? Kalau yang sholawat ini karena sholawat Badar itu Banyuwangi, kita mengangkat dan itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan. Maka dari itu mungkin kita akan mengangkat sholawat Badar ini juga sesuai arahan Ibu Gubernur Khofifah. Jadi itu, dan satu lagi terkait budaya. Karena ini di kebudayaan, ada satu lagi yang ini merupakan kesenian yang tidak berkembang, gitu, yang kurang berkembang, yaitu topeng Panji Malang. Sayangnya topeng Panji Malang ini, topeng Panji yang berasal dari Malang itu karena sudah tidak lagi banyak dilakukan pelestarian di Jawa Timur, sekarang malah diakui oleh Jogja. Bahkan dari mana ya, luar Jawa itu juga sudah mulai mengakui. Padahal namanya topeng Panji itu adalah sebuah cerita pada masa Majapahit. Ini kan di Jogja banyak ya? Iya, di Jogja. Kenapa di Jogja? Karena mereka melihat Jawa Timur udah nggak aware nih terkait topeng Panji. Makanya segala pelestarian diambil oleh Jogja. Mirisnya bahkan kemarin saya dapat cerita dari Pak Suroso. Pak Suroso ini pelaku utama topeng Panji yang di Malang. Itu bahkan topeng Panji ini sebenarnya sudah menginternasional karena Majapahit itu kan wilayahnya sampai dengan Thailand, Malaysia, itu kan Majapahit ya. Mereka juga ada topeng. Nah, ada event internasional yang justru Jawa Timur ini didatangkan oleh Jogja. Gitu. Jadi mereka itu bekerja samanya dengan Jogja
kita bahkan disuruh sama orang Jogja untuk membantu Jogja mengisi simposium tersebut. Bayangkan simposium level internasional. Nah, ini yang menjadi prioritas kita juga. Jadi ada 2 warisan budaya, dua-duanya sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Jawa Timur. Yang Sholawat ini baru pada masa Ibu Kofifa, yang Topeng Panji ini sudah sebelumnya dan itu sudah start kita di situ. Nah, kami sudah membentuk ekosistem baru. Jadi kita bekerja sama dengan akademisi. Nanti anak-anak mahasiswa itu akan mulai melakukan pelestarian. Pelestarian itu adalah perlindungan, terus pengembangan, pembinaan, itu ada di dalamnya. Akan ada beberapa pertunjukan. Jadi dulu di Blitar pernah melakukan festival Panji namanya. Tapi kemarin juga saya dapat masukan dari para seniman bahwasanya festival Panji yang dilakukan oleh seluruh dunia itu hanyalah penampilan topeng aja gitu ya, apakah tarian atau apa. Tapi setelah saya perdalam, ternyata topeng Panji ini banyak ritual-ritualnya. Jadi karena ekosistem ini kita harus bentuk. Nah, mulai nih ekosistem Panji, mulai ritual sampai dengan pertunjukan itu kita bentuk mahasiswa, sanggar-sanggar. Nanti akan ada pertunjukan rutin di Taman Krida. Jadi bersama ini saya laporkan juga kalau Bapak Ibu tahu Taman Krida Malang itu dulu hanya dipakai sebagai gedung manten gitu ya terkenalnya. Di depan banyak PKL kalau malam, menyebabkan kemacetan utama Jalan Soekarno-Hatta. Saat ini Bapak Ibu kami sudah berkolaborasi dengan paguyuban PKL yang khusus di depan Taman Krida untuk masuk Ibu. Kemarin saya cerita ke Ibu, sekarang sudah dieksekusi, PKL itu sudah masuk ke dalam semua dan Jalan Suhat sudah terbebas dari macet dan ini juga sudah mendapatkan apresiasi dari Polres karena ini PR yang sama sekali tidak bisa tertanggulangi. Sekarang ini sudah clear. Mereka mau masuk gitu kok gitu ya. Mau masuk karena ada beberapa perjanjian tertentu Ibu dan beberapa jaminan oleh pemerintah. Dan dalam rangka bulan Ramadan nanti di kawasan Taman Krida kami akan jadikan itu juga sebagai pusat pasar takjil. Ya, biasanya kan di sepanjang jalan, nah itu kan Sepanjang. macet parah. Betul. Sekarang kami masukkan Ibu. Jadi nanti kan kalau bulan Ramadan, bulan puasa, orang hajatan mantenan itu kan jarang ya, cenderung tidak ada. Nah itu bisa dipakai untuk itu target tahun ini. Dan ada lagi yang harus kita lakukan dan ini harus bersama-sama kita wujudkan adalah revalidasinya Geopark Ijen. Jadi Ijen itu sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai geopark global. Namun ternyata itu harus diuji terus gitu. Setiap 2 tahun sekali harus diuji. Tahun 2026 saatnya kita ujian kembali. Nah, dalam rangka menghadapi itu, kami bersama-sama Pemkab Bondowoso dan Pemkab Banyuwangi mempersiapkan revalidasi. Apa yang harus dipersiapkan? Kita harus memfasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan geopark Ijen. Jadi apakah itu pelatihan untuk guide atau pembentukan air hangat? Tak minta masaran minta ya Bu ya. Iya, teh anget ya. Iya. Teh anget Jadi ya. revalidasi geopark Ijen itu target 4 tahun. Dan target ini yang terkait dengan dunia luar dan dunia usaha tentunya ada beberapa. Kami ingin menjadikan Provinsi Jawa Timur ini adalah sebagai provinsi event. Jadi kalau tadi ada wisata religi, mungkin kita bisa
inisiasi, apakah ini ada event-event religi. Kami berencana ada kegiatan doa dan budaya sebetulnya. Doa dan budaya rencananya masih akan diadakan di sebelah di gedung Geraha Wisata. Kami rencana akan mengundang Gus Muwafiq sebetulnya untuk sholawat itu, dan apakah saya juga nanti mohon masukannya, apakah nanti Fatayat nanti menjadi salah satu pesertanya gitu, itu kami juga masih belum. Kami nanti masih menunggu arahan dari Ibu sebetulnya, apakah ini konsepnya benar atau bagaimana. Yang jelas nanti pada saat Ibu awal bertugas kami mengadakan event budaya. Kami mohon dukungan dari Pak Hayat, mungkin juga bisa kita koordinasi bagaimana nanti acaranya. Itu kan bisa bersama dengan betul. Yang jelas Gus Muwafiq sudah bersedia. Nanti kapan-kapannya mungkin bisa dibantu koordinasi dengan Gus Muwafiq. punya rupiah yang punya. Ada. Event rally dan ini satu lagi. Ternyata kalau saya lihat 1 tahun ini kita kan banyak sekali destinasi strategis religi yang belum di blow up. Nah, kami sekarang sedang harusnya mulai mereview rencana induk kepariwisataan. Salah satunya kami juga ingin menggali kenapa kok wisata religi ini nggak bisa di up gitu dengan amat sangat baik. Nah, apakah pemerintah ini bisa turun? Apa yang bisa kita lakukan di wisata religi? Apakah kita harus memperbaiki fasilitas-fasilitas umum dan seberapa kewenangan kita untuk itu? Kita akan pelajari itu di tahun ini. Mudah-mudahan targetnya nanti di akhir tahun akan Pemprov Jatim akan bisa mengalokasikan kegiatan di sana jika kita kajiannya benar. Nah, nanti kalau memang ini akan menjadi bahasan masuk menjadi bahasan rencana induk, izin kami akan mengundang Pak Hayat juga untuk bersertanya. Mungkin itu. Terima kasih. Ada yang mau ngomong lagi? Di sini Bu, jadi berkaitan dengan desa wisata dan wisata bersih itu sangat menarik. Kebetulan Ibu kami mungkin menyampaikan bahwa PFATNU Jawa Timur itu juga punya program unggulan namanya Desa Sahabat. Jadi Desa Sahabat ini adalah inisiasi yang kita susun untuk memberikan ruang aman dan nyaman pada perempuan-perempuan di desa-desa. Jadi karena basis masa kita itu sampai ke tingkat desa, ada ranting. Jadi kita ingin memastikan bahwa kader-kader Fatayat ini dapat memberikan pengawalan dan pendampingan pada perempuan-perempuan di tingkat desa, sehingga kader-kader Fatayat yang ada di tingkat desa itu memberikan manfaat yang langsung gitu pada lingkungan sekitarnya. Jadi kita punya namanya inisiasi Desa Sahabat itu. Yang kedua, Fatayat ini Ya Bu, aku sambil batuk kan ini. Fatayat ini juga punya satu program yang namanya Gavantara. Jadi Gavantara itu gerakan Fatayat yang mengarah ke kesehatan dan kebersihan. Jadi kita menyasar terutama di pondok-pondok pesantren dan di desa-desa juga yang kita itu menggerakkan kader-kader ini untuk di toiletnya, bagaimana kebersihannya, itu kita sudah masuk gerakannya di seluruh Jawa Timur. Jadi mungkin itu juga bisa kita sinergikan bahwa program-program ini seperti Desa Sahabat dan Gavantara itu sudah berjalan di Jawa Timur. Kami sangat senang sekali kalau misalkan kami dapat mensinergikan program ini di Dinas Kebudayaan seperti itu. Cuma nanti ini ya, kalau Desa Sahabat berarti kan mana yang disebutkan, mana yang Iya, nanti DPD. lokasinya, ya lokasinya ini akan dicocok.
Iya, kami sama DPMD juga kolaborasinya ini Bu, karena kalau DPMD kan terkait desa dan BUMDes. Iya. Pada saat itu ada BUMDes, kami senang banget masuk desa wisata karena pengelolaannya pasti lebih teratur. Nah, tapi mungkin untuk titik-titik lokasi izin kami datangkan dulu, nanti kami dapat koordinasi untuk kolaborasikan. Oke. Kami juga sudah connect dengan DPMD. Kebetulan pada saat kami menyusun modul desa sahabat itu, kami melibatkan DPMD juga. Hanya saja karena mungkin tidak fokus pada desa wisata, sehingga kami belum terlibat dengan dinas upah. Kalau boleh saya mungkin ada list yang memang jadi Iya, target siap Ibu. Berarti nanti aku ajak ke PMD juga nggak apa-apa, cuman ini aja ya 2 orang aja ya. Ini gitu nggak ada. Iya. Aku di PMD kan masih ada PMD. Besok DPMD besok sore jam 4. Berdua aja tapi nggak apa ya. Jadi mungkin nanti kami jadikan yang Kalau gitu kami ya. untuk list desa sahabatnya supaya bisa dipelajari lebih gitu deh. Kontak yang bisa kami follow up. Monggo ke kami dulu, nanti kami mengatakan ke kabinetnya siapa. Nah, saya di Kasih nomornya kabinnya dulu aja. boleh. Oke. Saya di 08. Saya Oh nomornya Mbak Evin. Heeh. Nanti ini ibu nggak apa-apa nih. nggak apa-apa. Ntar lagi pada dulu saat deh. Ntar lagi bu. buatan apa nanti pada saat sudah ketemu jalannya baru saya Oke. arahkan. Oke. Ntar ajarin namanya. Bu Kartis sini juga ada Mbak Hani dia. Ada Surabaya. Ada gambar semua dari Kenapa? Sama aja kan satu Sama aja, iya. manajemen sebenarnya. Manajemen. Iya. Jadi kita ngomong udah banyak sih Mbak Hani sama beliau. Iya. Maksud saya itu kan nanti ini loh Bu, kita kan memang harus ngangkat Jatim toh, jadi kayak ngangkat dinas dan sebagainya kan. Jadi memang kalau nggak gitu nanti kita di Jakarta juga ini